Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Danger Close: The Battle of Long Tan yang dirilis tahun 2019. Berdasarkan dari kisah nyata, film ini terjadi di Vietnam pada tahun 1966. Kala itu perang sipil sedang berkecambuk antara Vietnam Utara dan Selatan. Australia dan Selandia Baru mengirim pasukan untuk membantu Amerika Serikat dan Vietnam Selatan dalam pertempuran mereka melawan Komunis Utara. Nah, di film ini menggambarkan bagaimana keganasan pasukan Vietnam yang berjumlah 2.500 orang prajurit mengepung tentara Australia dan Selandia Baru yang hanya berjumlah 108 orang prajurit, dan mereka semuanya dikepung tepat di dalam perkebunan karet Long Tan. Bagaimana ketegangannya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan serangan mortir ke pangkalan Satuan Tugas Australia di Nui Dat. Mayor Harry Smith bersikap tenang menginstruksikan anak buahnya untuk berlindung dari serangan tersebut. Sementara sebagian prajurit lain tidak begitu terpancing dengan situasi yang terjadi. Ada yang masih asik bermain kartu, namun ada pula yang panik dan ketakutan. Dalam menghentikan serangan itu, para anggota berusaha mencari titik koordinat untuk mengetahui lokasi dari mortir musuh berasal. Setelah teridentifikasi poros dan jangkauan tembaknya, serangan artileri mampu melumpuhkan dan menghancurkan persenjataan mereka. Insiden itu menewaskan 1 orang prajurit Australia dan 23 orang terluka parah. Komandan batalion, yakni Letnan Kolonel Colin, tidak ingin membiarkan mereka lolos. Ia kerahkan kompi Bravo untuk melakukan pengejaran dalam operasi Vendetta, bergerak di luar perbatasan, lalu berpatroli ke timur memasuki kebun karet di area Long Tan. Paul yang pada saat itu sedang mabuk tidak sengaja menembakkan senjata. Ternyata membuat Smith marah besar setelah mengetahui tipuannya, berpura-pura melihat kedatangan musuh. Selain itu, Smith pun merasa kecewa dengan posisinya, seolah ia hanya dijadikan seorang pengasuh sekumpulan anak-anak wajib militer yang terlalu banyak dimasukkan ke dalam kompinya. Dari awal cerita sampai scene ini, Smith digambarkan sebagai sosok yang arogan dan keras terhadap anak buahnya. Kemudian, ia menemui Brigadir David untuk mengutarakan keluh kesahnya dan meminta diposisikan ke dalam operasi yang sedang diadakan oleh Kolonel Colin. Tidak lama dari itu, Smith pun akhirnya mendapatkan tugas menggantikan kompi Bravo menuju ke perkebunan karet Long Tan. Namun sebagian anak buahnya merasa kecewa dikarenakan gagal menonton konser yang akan digelar di pangkalan kesatuan. Di jalur perbatasan antara utara dan timur, mereka menemukan jejak darah musuh yang telah tertembak oleh serangan artileri. Smith pun membagi prajuritnya ke dalam 3 peleton. Terkhusus peleton 11 yang dipimpin Garden diperintahkan berpatroli ke arah timur menuju kebun karet Long Tan. Sersan Bob selaku orang kepercayaan Smith disandingkan mendampingi Garden dikarenakan ia tidak begitu yakin dengan kemampuan Garden memimpin peleton 11. Begitu halnya peleton 10 diposisikan menuju sungai yang sama-sama mengarah ke perkebunan karet. Sedangkan Mayor Smith bergabung dengan peleton 12 menuju perbukitan arah utara. Di awal memasuki lokasi, Bob berhasil menembak 1 orang musuh. Setelah Smith menerima laporan dari Garden, ia perintahkan peleton 11 untuk terus mengejar sekelompok prajurit Vietnam tersebut masuk lebih dalam lagi ke perkebunan karet. Di scene ini terjadi ketegangan, seolah musuh sedang memantau mereka di balik persembunyiannya.
Dalam ketegangan itu, Platoon 10 diposisikan bergerak menuju titik penyerangan, sedangkan Platoon 12 ditarik mundur mengamankan markas pusat. Ketiga Platoon saling berkomunikasi untuk menentukan kode lokasi titik koordinat musuh agar mendapatkan bantuan serangan artileri. Sayangnya keakuratan kode lokasi yang telah diterima tidak mengenai target secara sempurna. Melihat itu, Letnan Colin dan Brigadir David menunda bantuan pasukan selama Kompi Delta mampu mengkoneksikan kiriman titik lokasi musuh dalam bantuan serangan artileri. Smith bersama sebagian timnya bergerak menuju perkebunan karet dari sisi yang lain. Keberadaan Platoon 10 telah mendekati posisi Platoon 11 berjarak 100 meter dari arah belakang. Radio mereka hancur akibat terkena sasaran peluru dan tidak berani bergerak tanpa alat komunikasi, sehingga memilih tetap bertahan di sana. Mori yang bertugas sebagai pencari titik koordinat akhirnya menemukan kode lokasi musuh dan langsung menghubungi divisi penembak artileri. Di tengah gempuran itu, Garden kena tembak. Serangan artileri pun tidak mampu menghentikan pasukan Vietnam yang terus bergerak maju mengepung mereka, sehingga Platoon 11 terjebak dalam posisinya yang sudah kehabisan amunisi. Sersan Bob berusaha meminta pertolongan kepada Smith agar mengirim bantuan serangan artileri dikarenakan musuh terus bergerak maju. Paul pun berinisiatif pergi sendirian mencari jalur menuju Platoon 11. Di tengah jalan, ia menodong 2 orang rakyat Vietnam dan 1 orang prajurit yang sedang terluka. Namun Paul membiarkan mereka pergi. Colin dan Brigadir David telah menerima permohonan Smith agar segera didatangkan EPC atau kendaraan lapis baja dan disuruh meminta bantuan serangan udara dari pihak Amerika. Ketika bantuan Amerika datang, mereka gagal memberikan tanda di saat bom asapnya tidak mau menyala. Pesawat Amerika pun meluncurkan serangan atas arahan Smith tanpa perhitungan pasti yang akhirnya berujung sia-sia. Menyadari posisi Platoon 11 sudah tidak dapat tertolong lagi, Bob memanfaatkan momen dengan menghubungi Smith dan memerintahkannya meluncurkan serangan artileri, namun dengan menargetkan posisinya sendiri yang telah terkepung musuh dalam jarak yang sangat dekat. Smith pun dengan berat hati harus mengambil keputusan tersebut. Usai serangan itu, Bob sudah tidak merespon ketika Smith mencoba menghubunginya. Pertanda seluruh anggota Platoon 11 dinyatakan telah menghilang. Sekembalinya Paul yang telah menemukan jalur menuju Platoon 11, Null mengabarkan bahwa mereka semua telah tiada setelah Mayor Smith mengirimkan artileri ke arah posisinya. Mendengar itu, Paul berani memarahi Smith. Smith hanya diam dan menyesali keputusannya. Tiba-tiba terjadi penembakan di lokasi markas pusat. Melihat situasi itu, Kompi Alpha bersedia memberi bantuan EPC dalam waktu 15 menit. Brigadir David selaku pemimpin tertinggi batalion menolak memberi bantuan dengan alasan semua itu hanya jebakan musuh untuk menarik seluruh pasukan agar dapat menyerang pangkalan. Colin menyampaikan perintah terhadap Smith untuk segera mundur dikarenakan tidak akan ada lagi bala bantuan. Smith jelas menolak. Dia lebih baik mati daripada harus meninggalkan anak buahnya yang tengah terjebak di beberapa titik. Setelah keputusan itu, Smith pun merubah strategis dengan mengerahkan anak buahnya memeriksa kondisi Platoon 10 dan 11. Terjadilah pergolakan di dalam markas kesatuan. Tersentuh dengan perjuangan Smith, Letnan Frank berani membangkang Brigadir David. Ia nekat memimpin penerbangan 2 helikopter untuk memasok bantuan senjata lewat udara.
Smith memasuki hutan lalu melemparkan bom asap sebagai titik pendaratan bantuan amunisi. Seorang prajurit menemukan keberadaan Platoon 10 dalam kondisi selamat bertahan di posisinya. Mereka diperintah mundur menuju markas pusat. Paul beserta Platoon 12 terlibat baku tembak di dekat posisi di mana Platoon 11 terjebak. Lalu ia melemparkan bom asap supaya mereka mengetahui adanya bantuan dari prajurit lain. Terjadilah keajaiban di saat menyaksikan kemunculan Bob bersama sebagian rekannya yang ternyata mampu bertahan hidup. Setelah Letnan Colin mengetahui kabar tersebut, ia meminta izin Brigadir David supaya mengirimkan bantuan EPC ke lokasi Kompi Delta. David tidak mau kehilangan pangkalan satuan Australia hanya demi menyelamatkan Smith beserta anak buahnya yang kemungkinan sebagian besar dari mereka telah tewas. Colin memahami kemana arah pembicaraan David sehingga berani mengambil keputusan meskipun tanpa seizin David. Smith segera menyusun strategi baru, dikarenakan secara tidak langsung sekembalinya seluruh Platoon ke lokasi yang sama telah memancing musuh datang ke markas pusat. Yang dapat dilakukan saat itu hanya bertahan dengan sisa pasokan amunisi. Smith pun tidak menjamin keselamatan dalam pertempuran itu. Gentlemen. Di sela menunggu bantuan, hubungan Paul dan Smith mulai akrab. Paul sempat menceritakan harapan pulang dan ingin menikahi tunangannya yang sangat ia cintai. Colin tiba-tiba menghubungi tim EPC di tengah keberangkatannya dan menyuruh sebagian dari mereka kembali untuk menjemput Colin. Sedangkan posisi musuh sudah sangat dekat dengan lokasi markas pusat. Untungnya, divisi penembak tepat waktu mengirimkan bantuan serangan artileri. Dalam pertempuran itu, nampaknya musuh dapat membaca situasi sehingga mereka berpencar ke beberapa sisi untuk menggagalkan target serangan artileri. Tim EPC akhirnya datang menerobos masuk ke tengah pertempuran. Tiba-tiba, musuh pun seolah hilang tanpa pergerakan sedikit pun. Beberapa menit kemudian, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan musuh yang nampaknya telah melenyapkan para anggota EPC. Posisi mereka tengah berada di ujung tanduk. Selain kehabisan amunisi, serangan artileri pun sudah tidak dapat menghalau keganasan pasukan Vietnam yang terus bergerak maju. Di momen itu, Paul tertembak tepat di kepalanya. Keberuntungan pun datang. Colin berhasil menghalau musuh dengan serangan EPC. Peperangan akhirnya dapat diakhiri. Kabar itu pun sampai ke telinga Brigadir David yang sudah pasti harus menelan rasa malu sebagai pemimpin tertinggi batalion. Di tengah evakuasi, Bob memanggil setiap daftar nama prajurit, baik yang hidup maupun yang telah gugur. Dalam suasana itu, terpancar kesedihan di wajah-wajah mereka. Korban berserakan di tengah hutan karet. Ada yang masih hidup, namun kebanyakan dari mereka telah tewas.
Dan inilah ujung dari akhir permohonan Smith terhadap Brigadir David hingga mendorong seluruh anak buahnya memasuki pertempuran yang ternyata di luar ekspektasi. Dipikir Smith pasukan Vietnam itu ecek-ecek, namun ternyata mereka jauh lebih ganas, pantang mundur, dan tidak takut mati. Menurut catatan sejarah dalam pertempuran Long Tan ini, masing-masing kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan. Jadi menurut teman-teman nih, siapa kira-kira yang bakalan menang? 108 pasukan Australia melawan 2.500 prajurit Vietnam. Secara keseluruhan film ini bagus, memperlihatkan berbagai karakter tentara Australia dari yang gampang panik, sombong, terlalu santai menyingkapi perang, hingga ragu mengambil keputusan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video Mimin, mudah-mudahan selalu terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.